Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivon Diawitiarika, Bidan Magister Kesehatan, dosen Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam pembelajaran, saya ditugaskan mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya yaitu asuhan kasus kompleks. Asuhan kasus kompleks terdiri dari 4 SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktik yang diselesaikan selama 1 semester atau 16 minggu bagi mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami pengkajian asuhan dalam kasus kompleks, pengambilan keputusan klinis, bekerja dalam tim interdisiplin, menyusun rencana asuhan dan tata laksana, serta alur rujukan. Area asuhan kasus kompleks meliputi penyulit saat kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, penugasan, presentasi, tutorial dalam bentuk case-based learning, skills lab, hingga praktik. Perkuliahan ini memanfaatkan learning management system yang disediakan oleh Universitas Airlangga, di mana materi perkuliahan dapat diakses melalui hebat-e-learning.unair.ic.id. Mahasiswa juga dimotivasi untuk belajar secara mandiri dari textbook dan jurnal yang sahih. Perkuliahan dilaksanakan dalam kelas besar, kemudian dilanjutkan dengan presentasi esai dan proyek. Selanjutnya yaitu tutorial, di mana mahasiswa terbagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 8 hingga 10 mahasiswa. Masing-masing kelompok akan didampingi oleh 1 tutor yang berperan sebagai fasilitator. Metode case-based learning digunakan untuk menganalisis kasus. Setelah proses case-based learning, mahasiswa akan melanjutkan ke sesi lab skill, di mana diawali dengan demonstrasi oleh dosen, lalu diikuti oleh mahasiswa. Pada sesi ini, mahasiswa dibagi juga dalam kelompok kecil 5 hingga 6 mahasiswa. Inovasi yang digunakan pada proses pembelajaran, khususnya pada sesi lab skill ini, yaitu menggunakan low teknologi dengan high fidelity atau LTHF yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku LTHF. Salah satunya berupa darah buatan dengan bahan teknologi yang sederhana namun memiliki keakuratan yang tinggi. Darah pada demonstrasi atau simulasi pertolongan perdarahan postpartum sangat penting diketahui mahasiswa untuk menentukan diagnosis dan tata laksana yang tepat. Tahap akhir yaitu praktik di wahana, yaitu puskesmas, yang telah disiapkan oleh program studi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara real di bawah bimbingan penuh. Penilaian dilakukan baik secara formatif maupun sumatif. Penilaian formatif dilakukan saat kuliah, diskusi, tutorial case-based learning maupun skills lab. Untuk penilaian sumatif yaitu terdiri dari kognitif 30%, ada ujian tengah semester dan akhir semester, kelas kolaboratif partisipatif yang terdiri dari penugasan, presentasi esai dan proyek 10%, case-based learning 20%, skills lab 20%, dan praktik 20%. Untuk soft skill menjadi prasyarat dalam mengikuti ujian, yaitu seperti disiplin ya, kehadiran minimal 75% untuk perkuliahan dan 100% untuk pembelajaran skills atau praktik. Masing-masing penilaian memiliki instrumen, rubrik, checklist atau daftar tilik kompetensi, dan lembar penilaian kompetensi praktik. Baik, saya ditugaskan untuk mengajar pada pertemuan yang ke-6, asuhan kasus kompleks, dengan topik tentang perdarahan postpartum. Berikut adalah video kegiatan mengajar di dalam kelas dan laboratorium untuk demonstrasi lab skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah asuhan kasus kompleks ya. Nah, untuk kali ini kita akan diskusi terkait dengan topik perdarahan postpartum ya, di mana sebelumnya kita sudah belajar ya sama-sama
terkait dengan kasus kompleks yang lain yang sudah dijelaskan pada RPS berikut. Ya, baik, sesuai dengan RPS bahwa ini sudah minggu ke-6 ya. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan perdarahan postpartum. Ada beberapa jenis ya, klasifikasi dari perdarahan postpartum yang nanti kita diskusikan selama pertemuan ini. Baik, penyulit pada proses persalinan dan nifas salah satunya adalah perdarahan postpartum. Ada yang tahu tentang perdarahan postpartum? Oke, Esther, silakan. Baik Bu Yvonne, saya izin menjawab. Jadi untuk perdarahan postpartum sendiri adalah perdarahan yang terjadi setelah bayi lahir dengan jumlah perdarahan lebih dari 500 cc. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya nih, kira-kira kenapa Bu Bidan perlu mempelajari tentang perdarahan postpartum? Oke, Mbak Ayu Ulan. Baik, izin menjawab Bu Ivan. Jadi bidan perlu mempelajari ini agar tata laksana yang diberikan bisa tepat ke pasiennya, begitu Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, walaupun belum belajar tapi sudah pernah mendengar ya terkait dengan topik perdarahan postpartum. Jadi penting ya bagi bidan, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Ya, baik, apa saja yang akan kita diskusikan pada pertemuan hari ini? Yang pertama adalah pengertian ya, batasan atau definisi dari perdarahan postpartum. Yang kedua adalah etiologi, penyebab, tanda dan gejala. Yang ketiga faktor risiko. Yang keempat adalah tata laksana untuk perdarahan postpartum. Ya, baik. Tadi disampaikan ya, apa itu perdarahan postpartum? Perdarahan postpartum adalah perdarahan lebih dari sama dengan 500 cc. Tadi sudah dijelaskan oleh Esther. Setelah bayi lahir atau yang berpotensi mempengaruhi hemodinamik ibu. Jadi nggak harus nunggu nih 500 cc ditungguin ibunya, oh perdarahannya belum 500 cc, belum didiagnosis perdarahan. Tapi ketika sudah mulai ada perubahan hemodinamik, misalnya tekanan darah ibu turun, ya, atau nadi ibu meningkat. Nah, kita harus sudah waspada ya, karena ketika kita mendiagnosis, tata laksananya sesuai dengan diagnosis. Ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian ya, dua klasifikasi ya, perdarahan primer ya, terjadi dalam 24 jam pertama dan yang sekunder terjadi setelah 24 jam hingga 12 minggu. Nah, untuk memudahkan kita ya dalam mengidentifikasi penyebab dari perdarahan, ini ada singkatannya ya, ada 4T ya. Yang pertama adalah tonus, kedua trauma, ketiga tisu, dan keempat trombin. Ya, kenapa kira-kira kok perlu diidentifikasi penyebabnya? Kira-kira karena apa? Karena tata laksananya berbeda ya. Jadi kita harus mengetahui penyebabnya dulu. Jadi tonus adalah atonia uteri, ketidakmampuan uterus untuk berkontraksi ya setelah plasenta lahir. Kemudian trauma. Ada robekan jalan lahir ya, laserasi, kemudian hematom, inversio, dan ruptura uteri. Kemudian tisu ini jaringan, bisa saja ada sisa plasenta atau retensio plasenta, perlekatan plasenta yang abnormal ya. Dan yang keempat adalah gangguan pembukuan darah atau koagulopati, di mana perkiraan kejadiannya adalah yang terbanyak yaitu 70% karena atonia uteri. Nah, tadi Bu Ivon tanya nih, kenapa kok Bu Bidan ini penting tahu ya, belajar tentang perdarahan postpartum atau perdarahan pasca salin, karena kejadiannya itu 70% dan masih menjadi penyebab nomor 1 apa? Kematian ibu ya. Jadi kita harus belajar kasus kompleks ya, walaupun nantinya kita sebenarnya nggak ingin nih ada ibu yang terjadi perdarahan, tetapi kembali lagi ada kasus-kasus yang tidak dapat diprediksi. Ya, siapa saja sih ibu hamil yang berisiko nanti perdarahan ya? Walaupun tidak selalu terjadi, tapi ketika memiliki kondisi seperti ini, usia lebih dari 35, obesitas, granda multipara, postdate, makrosomi, gemeli. Ya, selanjutnya adalah kita belajar tata laksana langkah demi langkah ya. Tadi untuk atonia uteri yang pertama adalah melakukan masase fundus uteri 15 detik setelah
plasenta lahir ya. Jadi di sini ada gambarnya bagaimana caranya melakukan masasa uterus. Rasionalnya adalah masasa itu merangsang kontraksi uterus karena oksitosin adalah neurohormon ya yang peka terhadap rangsangan ya. Nah, di sini kita berikan rangsangan dalam bentuk masase pada fundus uteri. Selanjutnya, bersihkan bukuan darah ya. Nah, selain itu kita harus memastikan bahwa kandung kemih kosong. Jadi dengan bekuan darah tadi dan kandung kemih yang penuh itu dapat menyebabkan kontraksi uterus itu terganggu ya, sehingga terjadi atonia uteri dan terjadi perdarahan ya. Jadi kita harus memastikan bahwa sudah dibersihkan bekuan darah dan kandung kemih sudah dikosongkan dengan pemasangan kateter. Langkah berikutnya apa? Lakukan kompresi bimanual interna selama 5 menit. Jadi kompresi ini yang paling sederhana dan cepat karena kita hanya membutuhkan sarung tangan obstetri kemudian melakukan kompresi. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya oh luka nih ya, luka kena pisau misalnya berdarah, apa yang Anda lakukan pertama? Ditekan ya, didep ya supaya perdarahannya berhenti. Nah, sama ya. Jadi ini prinsip yang sama dilakukan dengan kompresi bimanual interna selama 5 menit. Nah, kalau 5 menit dilakukan kemudian ada kontraksi, ya artinya sudah bekerja, ada kontraksi, kita jangan langsung melepaskan tangan. Jadi dilanjutkan lagi selama 2 menit. Ya, jadi totalnya 7 menit ya kalau sudah ada kontraksi. Bagaimana kalau tidak ada kontraksi? Kita bisa ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya kita bisa ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah kompresi bimanual eksterna, jadi dari luar. Kalau tadi dari dalam masuk ke rongga vagina, kemudian di depan fornix anterior. Kalau ini di luar eksterna, jadi di atas simfisis menggenggam. Tangan yang kiri sama seperti bimanual interna tadi ya, meraih korpus banyak-banyaknya supaya semua kavum uteri ya, di mana ini sumber perdarahannya itu bisa ditekan. Alternatif berikutnya adalah kompresi aorta abdominalis atau KAA ya. Jadi tangan kanan atau tangan yang kuat ya berada di sekitar umbilikus untuk menekan aorta abdominalis, di mana aorta abdominalis mengaliri arteri uterina ya, pemasok darah ke uterus ya. Jadi prinsipnya adalah kalau yang KAA itu adalah nutup kerannya. Selanjutnya, nah ketika misalnya perdarahan itu tidak berhenti dengan kompresi ya, apa yang harus dilakukan? Oh, berarti ini bukan sederhana. Ini perlu obat-obatan, perlu medikamentosa, uterotonika. Oke, selanjutnya jangan lupa tadi ya, kita resusitasi cairan. Jadi kita memasang infus dengan jarum besar, blood set 16 atau 18 dengan cairan RL ditambah dengan 20 international unit oksitosin dihabiskan secepat mungkin atau digerojok ya. Itu call-off pertama. Nah, ini untuk merangsang dan memulihkan volume cairan. Nah, selanjutnya alternatif berikutnya yang bisa digunakan untuk merujuk ya. Kalau tadi kan kekuatan bidannya ya. Nah, ini ada tampon kondom kateter atau tampon hidrostatik. Nah, cara membuatnya adalah kita membutuhkan kondom, kemudian kateter ya. Nah, ketika nanti dipasang gambarnya jadi seperti ini. Jadi prinsip kerjanya adalah tekanan cairan kan cukup besar ya, ini menekan ke seluruh dinding uterus. Nah, harapannya dengan tekanan ini perdarahan juga bisa berhenti. Nah, jangan lupa kita juga belajar manajemen rujukan tadi ya. Ketika sudah terjadi ya harus tetap siapkan rujukan ya. Kemudian tadi kalau misalnya terjadinya sudah punya faktor resiko dari kehamilan, kita bisa rujuk dini berencana. Nah, rujukannya bagaimana prosedurnya? Apa ibunya dibiarin aja? Tidak ya. Jadi tadi tetap bisa dilakukan dengan KAA, KBE atau tampon kondom kateter. Oke, apa ada pertanyaan dari diskusi kita tadi? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu Ivon. Ya, monggo. Tadi kan dari penjelasan Bu Ivon itu untuk langkah-langkah dari tata laksananya kan banyak ya Bu ya. Ya. Yang saya izin tanyakan, apakah dari tata laksananya itu harus urut semua ya Bu untuk langkah-langkahnya? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan bagus, Lala. Ya, baik, terima kasih.
Ya, jadi tadi disampaikan bahwa ada beberapa manuver ya atau tindakan untuk tata laksana perdarahan postpartum. Apakah harus runtut Bu, habis KBI, kemudian dilanjutkan KBE, KAA, tambahan kondom kateter? Tidak ya. Jadi ini opsional ya. Tetapi pasti kita harus memilih yang paling efektif, efisien lebih dulu ya. Jadi yang paling cepat memang kompresi bimanual interna. Nah, ketika tadi ya tidak ada kontraksi selama 5 menit akan dilanjutkan dengan pemberian obat-obatan atau medikamentosa tadi. Nah, di situ bisa menjadi alternatif tata laksana berikutnya. Bu, boleh di KBI terus? Boleh lanjut. Atau di KA, Bu? Boleh di KA. Yang penting prinsipnya adalah upaya kompresi ini sustain, ya dilakukan terus-menerus. Ya, kalau ada asisten akan jauh lebih baik. Ya, karena asisten bisa memberikan obat-obatan sesuai tadi. Ya, jadi bisa menjadi pilihan ketika dirujuk. Oh ya, pakai tambahan kondom kateter silahkan. Kemudian di KA juga boleh, monggo. Ya, jadi opsional, gitu ya. Ya, jadi ini merupakan bahan bacaan ya atau pustaka yang bisa Anda akses. Materi hari ini tentang perdarahan postpartum juga sudah ada di Hebat e-learning. Anda bisa mengakses untuk mempelajarinya kembali secara bebas ya, secara online, monggo disilahkan. Baik, setelah kita diskusi di kelas tadi, kita akan mendemonstrasikan tata laksana dari perdarahan postpartum. Ya, sebelumnya instrumen yang digunakan yaitu sudah ada di buku evaluasi keterampilan praktek klinik program asuhan kebidanan pada ibu ya untuk tata laksana persalinan dengan perdarahan postpartum ya. Nah, sebelumnya juga digunakan darah ya. Nah, ini adalah darah buatan yang dibuat dengan panduan buku LTHF ini ya, yang sudah disusun. Ada beberapa simulator yang bisa digunakan dengan bahan sederhana tapi memiliki keakuratan yang tinggi. Nah, untuk kali ini kita menggunakan darah cair ya, darah encer sebagai simulator tata laksana perdarahan postpartum ya. Baik, gimana sih kalau terjadi perdarahan? Nah, coba kita akan mensimulasikan. Nah, jadi kalau misalnya terjadi perdarahan, kita biasanya proses persalinan menggunakan underpad ya. Nah, jadi kalau 500 cc seberapa? Nah, bisa Anda juga melakukan percobaan ya besok sebelum mencoba satu persatu. Jadi 500 cc seberapa bisa Anda tuang gitu ya. Nah, ini adalah simulasi terjadinya perdarahan ya dengan menggunakan tadi LTHF darah cair. Nah, kalau sudah tadi karena penyebab paling banyak apa tadi perdarahan? Yang pertama adalah kita mampu menilai ya penyebabnya dengan 15 detik ya, masase ya. Kan tadi kita sudah diskusi di kelas, 15 detik tidak ada kontraksi, kita mendiagnosis ini perdarahan postpartum et causa atonia uteri. Nah, apa yang harus dilakukan tadi? Yang pertama adalah kompresi bimanual interna. Nah, jadi yang pertama kita harus persiapan alat, persiapan diri, persiapan pasien harus diinformasikan, inform consent, kemudian keluarga juga ya dilibatkan dalam proses inform consent dan pendampingan pada ibu. Nah, kemudian penolong setelah cuci tangan menggunakan handscoon panjang ya. Kemudian handscoon pendek. Ya, tadi yang pertama harus memastikan apa? Dibersihkan stosel ya, bekuan darah, dan memastikan bahwa kandung kemih kosong ya, karena bisa mengganggu kontraksi dari uterus. Nah, yang pertama adalah tadi ya, kompresi bimanual interna. Jadi yang dilakukan adalah tangan masuk introitus vagina, kemudian ibu jari di dalam digenggam ya, mencari ke arah fornik anterior sampai di depan fornik anterior, tangan menggenggam ya, tangan yang kuat ya. Jadi Bu Yvonne simulasikan. Oke, masuk secara obstetri sampai di fornik anterior, kemudian menggenggam.
tangan kiri ya meraih korpus uteri sebanyak mungkin dan mendekatkan ya. Jadi prosesnya seperti ini. Dilakukan berapa lama? Oke, 5 menit ya. Nah, kita tunggu sampai adanya kontraksi. Jika ada kontraksi ya, teraba keras, yang dilakukan apa? Dipertahankan tambah 2 menit lagi ya. Jadi total 7 menit. Nah, setelah 7 menit baru dilepaskan perlahan dan dilakukan observasi ketat kala 4 ya. Oke, nah bagaimana kalau misalnya tidak terjadi kontraksi nih? Udah 5 menit nggak ada kontraksi, berarti kita butuh tambahan medikamentosa ya, obat-obatan. Apa saja? Nah, selama pemberian obat-obatan kita bisa meminta asisten ya untuk menggantikan kompresi atau asisten yang bisa memberikan medikamentosa ya. Ya, jadi saya akan simulasikan dulu opsional yang lain ya. Jadi bisa juga selain kompresi bimanual interna, kita juga bisa melakukan kompresi bimanual eksterna, di mana tangan kanan ya menggenggam di atas simfisis, kemudian tangan kiri meraih sebanyak mungkin mendekatkan korpus uteri ya. Jadi sama ya prosesnya, cuman ini eksterna ya. Sama dilakukan selama proses pemberian obat-obatan. Alternatif berikutnya adalah kompresi aorta abdominalis ya. Bagaimana caranya? Tangan kiri meraba pulsasi arteri femoralis ya. Tangan kanan berada di sekitar umbilikus ibu, menggenggam tangan yang kuat ya. Nah, jadi menekan sampai ke arah kolumna vertebralis ya. Ditekan hingga benar. Kalau misalnya masih ada pulsasinya, mungkin kekuatan kita atau posisi kita yang masih belum tepat ya. Jadi indikatornya adalah pulsasi dari arteri femoralis ini melemah dan perdarahan berkurang ya. Dilakukan terus selama proses pemberian obat-obatan atau bahkan sampai dengan rujukan ya. Jadi ini bisa dilakukan. Nah, obat-obatannya apa saja selama proses kompresi ini? Jadi ini harus sustain ya, dilakukan terus menerus sambil dievaluasi ya. Obat-obatannya apa saja tadi? Yang pertama diberikan injeksi etil ergometrin sebanyak 0,2 mg ya. 0,2 mg secara IM jika ibunya tidak ada hipertensi. Bagaimana kalau ibunya hipertensi? Misoprostol 600 sampai dengan 1000 mikrogram per rektal ya. Jadi harus dievaluasi. Jadi memang harus tim ya perdarahan. Jadi yang pertama memang harus kita minta tolong ya supaya bisa ada bantuan ya. Kemudian jangan lupa setelah obat masuk uterotonika ada rehidrasi ya. Kita pakai cairan RL 1 kolof ya 500 cc ditambah dengan oksitosin. Tadi ya 20 international unit atau 2 ampul ya. Nah, di drip dengan kecepatan secepat mungkin ya, grojok ya diberikan secepat mungkin ya melalui selang infus ya. Tadi menggunakan blood set ya. Jadi yang besar supaya nanti misalnya pun ibu ini memerlukan transfusi darah, nah ini sudah terpasang ya jarumnya 16 atau 18 ya. Baik, untuk cairan yang kedua tadi kan yang pertama. Untuk cairan kedua sama ya 500 cc RL ditambah 20 international unit atau 2 ampul oksitosin dengan kecepatan 1 jam ya, dihabiskan 1 jam. Dan kemudian dipersiapkan rujukan kalau memang benar-benar belum ada kontraksi ya atau perdarahan masih aktif. Dan jangan lupa kita harus mengkomunikasikan ya pada pasien dan keluarga. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan tempat rujukannya ya. Jadi harus bertelepon dulu memastikan bahwa tempatnya sudah siap untuk menerima pasien dengan perdarahan. Dan untuk cairan berikutnya dipertimbangkan jumlah cairan yang hilang ya. Perdarahan ibu digantikan sebanyak 2 sampai 3 kali ya. Jadi kalau misalnya perdarahannya 500 cc berarti kita butuh 2 sampai 3 kolof ya.
cairan infus. Kemudian selama proses rujukan juga perlu ada maintenance ya. Dan selama proses rujukan ibu juga diberikan rehidrasi per oral ya. Jadi tidak hanya per enteral tapi juga diberikan minum ya ibunya. Nah, jangan lupa tetap selalu berkomunikasi karena kita juga harus menilai kesadaran dari ibu ya atau pasien. Baik, ada yang didiskusikan dari simulasi atau demonstrasi tata laksana HPP et causa atonia uteri? Oke, Mbak Afifah, Ya. silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Saya izin bertanya. Kalau misal perdarahannya itu sudah teratasi, nah apakah pasiennya itu tetap dirujuk ya Bu? Oke, pertanyaan bagus ya. Tadi misalnya nih kompresi bimanual interna 5 menit ternyata sudah ada kontraksi. Kita lanjutkan 2 menit lagi dan observasi kala 4. Nah, ini penting kita harus mampu mengevaluasi ya. Sangat penting kita mengevaluasi kondisi klinis ya dari pasien. Bagaimana KU-nya? Nah, lebih baik lagi karena ini perdarahan potensial terjadi anemia ya. Jadi kita bisa mengecek dulu ya dengan cek instan ya boleh ya. Apakah ibu kategorinya anemia? Jika ibu masuk kategori anemia memang lebih baik dirujuk ya. Tapi kalau kondisinya baik ya, normal, KU-nya juga baik, klinisnya baik, kita bisa observasi ketat di vaskes primer. Gitu ya Mbak Fifah? Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Anda akan mendemonstrasikan ya masing-masing. Nanti akan dibagi menjadi kelompok kecil 5-6 orang didampingi oleh satu dosen ya. Kemudian ada beberapa kompetensi ya. Nanti kita belajarnya di laboratorium kebidanan. Jangan lupa membawa checklist ya. Checklist buku panduan keterampilan klinis ya, khususnya tentang asuhan kompleks. Jadi harapannya pada pertemuan berikutnya Anda sudah membaca ya dan sudah siap nih untuk melakukan demonstrasi dengan didampingi oleh dosen. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif untuk hari ini. Pertemuan hari ini, diskusi pada hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Yvonne mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.